dari perusahaan, karena mereka kan ketika mereka melakukan kegiatan produksi, karena ini kan tujuannya untuk menghasilkan keuntungan, terkadang menghasilkan dampak-dampak lingkungan misalnya. Nah, dampak ini yang harus ditanggung oleh oleh organisasi atau perusahaan, dan cara untuk menanggulanginya dengan cara ini, dengan cara contohnya tadi dengan corporate social responsibility. Kemudian untuk kondisi internalnya, peran humas dalam organisasi bisnis, yaitu humas itu memfasilitasi beberapa pertemuan penting atau rapat penting. Nah, ini dicontohkan dari dalam modul, yaitu yang pertama adalah annual reports dan annual general meeting. Ini terkait dengan financial relations. Jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan, terutama semakin skupnya semakin besar, biasanya mereka akan punya yang namanya rapat pemegang saham tahunan atau mungkin rapat tahunan. Ini terkait dengan misalnya laporan-laporan dari berbagai macam departemen yang ada di dalam perusahaan. Jadi biasanya mereka akan melaporkan setiap tahun, biasanya itu dilakukan akhir tahun ataupun awal tahun, karena biasanya mereka akan melaporkan apakah mereka dalam setahun ini perusahaan apakah mereka mencapai targetnya, dan mereka akan merumuskan target untuk tahun berikutnya. Nah, yang memfasilitasi pertemuan ini adalah humas. Kemudian selain yang berkaitan dengan keuangan, humas juga memfasilitasi kegiatan yang bersifat lobbying. Lobbying di sini bisa yang berkaitan misalnya antara perusahaan dengan pemerintah ataupun dengan pihak ketiga, misalnya dengan publik atau dengan masyarakat sekitar. Biasanya humas akan berperan dalam kegiatan lobbying. Ada pertanyaan? Oke, ini hanya tahap penanganan isu yang tadi saya sudah sebutkan. Ada kita mengidentifikasi isunya, lalu kita analisis, dan isu classification-nya. Kita akan masukkan klasifikasi isu ini misalnya ke dalam kategori yang bersifat urgent. Kemudian ada isu prioritization. Jadi biasanya kalau ada multiple issue, ada isu yang terjadi lebih daripada satu, terkadang untuk penanganannya kita harus melakukannya misalnya one by one. Jadi kita tidak bisa melakukannya secara sekaligus. Jadi kita akan melihat yang mana harus kita tangani terlebih dahulu. Kemudian ada strategi option. Jadi kira-kira langkah apa yang akan diambil sebagai humas untuk mengatasi isu tersebut. Kemudian isu tersebut strateginya akan kita laksanakan, yaitu action program tadi. Lalu kita akan selalu ada yang namanya evaluasi. Jadi kita akan evaluasi lagi apakah strateginya tepat, apakah isunya terselesaikan. Itu lebih ini biasanya lebih sering ditangani dalam organisasi bisnis. Nah, ini adalah aspek tanggung jawab sosial yang tadi saya sudah bicarakan. Mungkin tadi saya hanya lebih bicara mengenai dampak lingkungan hidup, tapi tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar itu, ada juga dampak ekonomi misalnya. Dampak ekonomi ini misalnya terjadi ketika misalnya organisasi atau perusahaan ini mereka membuat pabrik baru. Mungkin taruhlah pabriknya mungkin ada di Klaten. Ketika pabrik ini dibuat, mereka kan menghabiskan sekian lahan persawahan. Sekian lahan persawahan ini secara tidak langsung menghilangkan lapangan pekerjaan buat mungkin kita bisa katakan puluhan orang. Nah, dampak ekonomi ini kalau perusahaan yang baik ya, mereka biasanya akan merasa kita perlu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, lapangan pekerjaan baru ini yang seharusnya bisa diciptakan oleh humas melalui tanggung jawab sosial ini. Lalu yang kedua ada kualitas produk. Ketika perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi, misalnya kita bicara tentang Rinso atau Coca-Cola, mereka juga harus menjaga kualitas produknya. Jadi kualitas produk ini harus sesuai dengan apa yang mereka promosikan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan bilang ini minumannya tanpa kadar gula, jadi aman untuk dikonsumsi, terutama bagi orang yang penderita diabetes, tapi ternyata pada kenyataannya berbeda. Nah, dengan kondisi seperti itu kan berarti perusahaannya tidak menjaga kualitas produknya. Nah, humas salah satu tanggung jawabnya, dia juga harus memastikan bahwa perusahaan itu juga bergerak dalam koridor yang tepat. Kemudian ada hubungan dengan konsumen.
Ini bisa dengan misalnya kegiatan-kegiatan mungkin dari iklan secara berkala, informasi yang secara berkala, atau mungkin ada kegiatan roadshow produknya, mungkin dari misalnya dari RT ke RT. Itu kalau saya ingat dulu tuh pernah ada attack atau apa gitu kan, mereka selalu ada satu artis yang mereka akan datang. Nah itu sebenarnya salah satu cara mereka untuk menjaga hubungan dengan konsumen. Lalu ada hubungan dengan karyawan. Hubungan dengan karyawan ini biasanya sifatnya bukan hanya melibatkan karyawan, tapi juga bisa melibatkan keluarga. Dan ini sifatnya lebih yang leisure, lebih yang sifatnya itu hiburan. Jadi mungkin biasanya suka ada piknik, biasanya ada piknik karyawan, atau mungkin di BNI itu saya ingat banget, BNI itu selalu punya setiap kali lebaran mau mudik, BNI selalu punya misalnya mudik bersama BNI, dan mereka tuh akan punya berapa bis gitu kan, ratusan bis untuk mengantar karyawannya. Dan juga misalnya ada mereka punya program lain gitu, misalnya orang lain boleh mendaftar dengan ketentuan tertentu. Nah itu sebenarnya untuk menjalin hubungan dengan karyawan. Lalu ada konservasi energi. Konservasi energi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang sifatnya sudah advance. Jadi contohnya itu misalnya mereka menerapkan tisu, yang mereka menggunakan tisu di dalam organisasinya itu, di perusahaannya misalnya menggunakan tisu yang dari kertas daur ulang. Ini banyak terjadi di Taiwan. Mungkin kalau Mbak perhatiin, kalau misalnya ke mall gitu ya, atau ke 101, mereka akan selalu ada tulisannya bahwa tisu di sini selalu menggunakan bahan kertas daur ulang. Nah ini sebenarnya adalah upaya konservasi terhadap energi, dan sekarang sudah saatnya seharusnya semua perusahaan seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin masih kurang banyak, tapi kalau di Taiwan saya rasa sudah hampir semua mereka menerapkan ini. Lalu ada tadi dampak lingkungan hidup, dan terakhir adalah menjaga hubungan dengan komunitas. Komunitas di sini sifatnya biasanya mereka punya satu kesamaan. Misalnya antara perusahaan Coca-Cola, dia menjalin hubungan dengan komunitas, misalnya komunitas pemain skateboard misalnya. Kenapa? Karena pemain-pemain skateboard itu biasanya anak muda, dan anak muda itu kan sasaran dari Coca-Cola kan. Atau mungkin dia menjaga hubungan dengan misalnya anak-anak penderita kanker. Jadi Coca-Cola ini akan ada program tertentu yang mungkin sekian persen dari hasil penjualannya itu akan disumbangkan kepada yayasan penderita kanker misalnya. Itu aspek tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Ada pertanyaan sampai sini? Artinya tidak ada sepertinya. Nah, iya, sinar dunia sudah. Tapi maksud saya kalau misalnya untuk dalam konservasi energi yang lebih, mungkin kalau di Taiwan kan kita lebih mudah karena di setiap bangunan mall-mall itu biasanya mereka sudah pakai tisu daur ulang. Tapi kalau di Indonesia mungkin itu belum. Tapi iya, sinar dunia sudah. Terutama mungkin dulu pernah ada yang tahu mengenai sinar dunia kan, sebelumnya sempat di demo oleh Greenpeace. Greenpeace itu organisasi yang mereka tuh peduli terhadap perlindungan lingkungan. Jadi sebelum sinar dunia ini menggunakan sistem daur ulang, mereka menggunakan sistem biasa yang langsung memangkas pohon-pohon, dan itu kan secara tidak langsung berdampak pada hewan-hewan yang hidup di dalam hutan tersebut. Nah, sampai ada penelitian yang dibuat oleh Greenpeace, dan Greenpeace itu mereka mereveal hasilnya, dan mereka memaksa sinar dunia untuk menggunakan sistem daur ulang, dan akhirnya mereka berhasil. Sampai sekarang sinar dunia menggunakan sistem daur ulang. Oke, lalu ada humas di organisasi sosial. Iya, oke, organisasi sosial. Di sini ada humas asosiasi profesi. Contohnya ini misalnya Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi asosiasi yang melibatkan profesi itu biasanya mereka tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Tujuan mereka biasanya lebih kepada mereka share informasi, berbagi informasi ataupun gagasan